Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abi Barus, Teknik Geologi angkatan 2025 dengan NIM 030712830040. Kelas Indaralaya 1, dosen pengampu Rido Andi Sucipto, MPD. Topik yang saya akan bahas adalah pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Video singkat ini akan membahas 4 alasan penting mengapa mempelajari perjalanan panjang bahasa Indonesia itu bukan sekedar hafalan, tapi sebuah kebutuhan. Poin pertama, sebagai pilar pemersatu bangsa dan identitas nasional. Pertama dan yang paling utama, sejarah bahasa Indonesia adalah sejarah pemersatu kita. Bayangkan sebelum Sumpah Pemuda 1928, Indonesia terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu dipilih sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Dengan mempelajari sejarah ini, kita jadi paham bahwa bahasa Indonesia bukan diciptakan tiba-tiba, tapi diusulkan, diterima, dan diikrarkan oleh para pemuda dari berbagai daerah. Ini membuat kita semakin menghargai bahasa Indonesia sebagai lambang identitas dan harga diri bangsa, bukan sekedar alat komunikasi. Di poin kedua, memahami dasar dan alasan di balik kaidah bahasa. Kedua, sejarah membantu kita memahami mengapa di balik aturan bahasa, misalnya kenapa dulu memakai kata oi seperti pada Soekarno lalu berubah jadi u. Itu karena ejaan yang ingin menyederhanakan penulisan. Atau kenapa kita harus taat ejaan yang disempurnakan. Dengan mempelajari sejarahnya, kita tahu bahwa ejaan yang disempurnakan dibuat untuk menstandarisasi bahasa sehingga pemakainya seragam dalam pendidikan, administrasi, dan media. Hal ini mencegah kekacauan berbahasa. Jadi, aturan itu bukan untuk menyulitkan, tapi justru untuk memudahkan dan mempersatukan. Poin ketiga, menjaga warisan budaya dan sastra. Sejarah bahasa adalah sejarah pemikiran dan budaya bangsa. Karya sastra legendaris seperti Siti Nurbaya atau Ateis ditulis dengan gaya bahasa dan ejaan pada masanya. Jika kita tidak paham sejarah perkembangannya, kita akan sulit memahami dan mengapresiasi warisan sastra tersebut. Dengan mempelajarinya, kita seperti melestarikan memori kolektif bangsa. Kita menjadi sadar bahwa setiap kata dan ejaan menyimpan cerita tentang zaman dan kondisi sosial pada saat itu. Poin keempat, membentuk pola pikir kritis dan cinta tanah air. Mempelajari sejarah bahasa melatih kita untuk berpikir kritis dan mencintai tanah air. Ketika kita tahu betapa sulitnya perjuangan para pendahulu kita dalam menetapkan bahasa Indonesia, rasa cinta dan bangga kita akan semakin dalam. Kita juga jadi kritis terhadap pengaruh globalisasi dan serbuan kata asing. Kita bukan anti globalisasi, tapi kita punya fondasi yang kuat untuk menyaring dan menyerap kata asing itu tanpa harus kehilangan jati diri bahasa kita sendiri. Penutup, kesimpulan pada materi ini, jadi bisa kita simpulkan bahwa mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu penting karena untuk memperkuat identitas dan semangat bangsa. Kedua, memahami logika di balik aturan bahasa. Ketiga, menjaga khazanah budaya dan sastra. Dan terakhir, membentuk pribadi yang kritis dan bangga pada bahasa sendiri. Dengan memahami masa lalu bahasa kita bisa lebih bijak menggunakannya di masa kini dan melestarikannya untuk masa depan. Bahasa adalah jiwa bangsa. Mari kita jaga jiwa kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.